suatu sore gue pulang dari rumah orang tua gue di daerah arteri Pondok Indah, lewat Tanah Kusir, macet kan, jam 3.30-an gitu. Terus gue juga nggak buru-buru pulang. Nyampe di Tanah Kusir, kebetulan kan memang ada beberapa teman gue yang dimakamkan di situ, termasuk almarhum Mike Mohede sama Kak Glenn. Mampir, terus ya ziarah, terus gue ke tempatnya Kak Glenn, terus gue merasakan sesuatu, gue nggak tahu apakah ini hal yang ingin gue percaya, apakah ini beneran terjadi atau apapun itu, pokoknya intinya selesai dari situ gue naik mobil, pas tutup pintu bunyinya bukan jeglek, bunyinya dedet, tak pernah terbayangkan, dedet, gue langsung buru-buru ngeluarin handphone, voice note. Lagunya jadi dari awal sampai dari verse sampai ref. Dari situ. Dan itu kejadiannya kayak begitu selesai gue kayak ini apaan sih? Teddy, hai, tos dulu. Gimana, apa kabar Teddy? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia, tenang, nyaman. Oke, kaki gimana kaki? Kenapa sih? Jadi gue waktu hearing session sebelum rilis album terakhir di Monopoli, gue kan nggak bisa diem ya. Iya. Ya. Terus lagi hearing, gue sambil nyanyi, sambil joget-joget. Di hari itu gue pakai baju yang dikasih sama band. Jadi gue beberapa waktu belakangan ini selalu didandanin sama band Si Hombing. Oke. Dia kasih gue ke celana gondrong. Lo tau gak sih celana yang kayak lebih dari tumit lo? Iya. Jadi lagi jalan, terus si celananya masuk ke bawah sepatu, lo keinjak terus gue kepleset, refleks balik badan, yang landing dengkul duluan. Aduh, wah gitu. Terus kayak, tapi waktu itu sakitnya nggak seberapa ya. Malunya. Ini ada videonya. Ini kita kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu videonya ya. Nah, ya kan oh celana ini. Nah. Itu kepala lo kepentok ya? Kepalanya kepentok. Gue untungnya nggak jatuh tuh si proyektor. Terus kalau video ada video yang dari depannya itu beneran kelihatan first landingnya dengkul gitu. Dan itu lumayan sekitar seminggu gue 2 hari gue nggak bisa jalan, kayak jalannya satu kaki. Tapi lanjut. Itu tapi waktu itu nyanyinya di stop dulu. Enggak, gue sampai waktu gue lagi itu gue karena pas lagunya yang teriak-teriak gitu kan, gue kayak jauh yang ku sakit gitu. Tapi itu udah beres sekarang, udah beres. Alhamdulillah sekarang udah bisa berlompat. Aduh, ini Teddy ini ya. Itu gue body awareness gue tuh sangat nggak buruk, cuman karena gue tidak bisa diam jadi lumayan sering kejedot. Gue udah kebayang lagi dia nggak bisa diam, karena ini kan gue tuh kenal Teddy itu udah dari tahun 2009-an ya. Iya, waktu itu lo masih di Boys to Boys. Sebelum Boys to Boys ya. Iya, ya zaman lo masih pakai audisi dan tinggal di Fatmawati. Ya, yang pas kita ke Jogja bareng yang gue sama anak Boys to Boys lo ikut nggak sih? Gue nggak ikut. Oh, lo nggak ikut yang itu ya? Gila lo apa kabar? Kalian masih sering main bareng? Gua sama Aji paling sering ketemu. B-Boy dengan jadwalnya yang dia manggung setiap malam. Jadi agak jarang ketemu, cuman kalau lagi kangen tiba-tiba dia datang ke rumah. Adera, apa kabar Der? Iya Dera, apa kabar Dera? Udah lama banget gua nggak ngobrol, bahkan kemarin beberapa kali waktu kita sempat habis ngumpul. Adera nggak datang. Semuanya ngechat, gue gak dibalas sih. Gue juga gak dibalas. Oh iya. Enggak ya, mungkin Dera punya alasan sendiri lah. Ini kemarin tahun lalu itu pas Ramadan, jadi kita reunian. Kita setelah berapa tahun gak ketemu, Rif? 10 tahun kali tahun ya. Maksudnya gak ketemu bareng semuanya bareng gak ngumpul gitu. Gak ngumpul. Akhirnya ini fotonya kita pakai tema gitu kemarin. Itu temanya gak siapa sih? Aji ya? Aji atau yang gitu-gitu ya? Yang Aji gitu-gitu lah, kayaknya gak mungkin gitu orang lain sih. Kayaknya Aji itu baru bikin jas baru, ya butuh wadah pamer aja waktu Enggak, itu. Dia habis belanja. Dia habis belanja ya? Sama band juga. Tuh kan bener. Dia habis belanja jas beberapa set gitu. Jadi dia kayak pengen, gue lagi jas banget nih. Itu Aji. Tapi kan kalian dari kalian semua Boys to Boys waktu itu lo, B-Boy, Aji, Adera, si siapa satu lagi? Monte. Angga, Monte.
itu rata-rata kalian jadi akhirnya kan udah bisa nih. Tapi mostly kayaknya indie semua ya jadi musisinya ya. Iya. Iya. Nah, ini gue mau nanya nih. Sebagai orang awam yang kan kita orang awam ini, Ted, kita nggak begitu ngerti lah ada musisi indie, ada musisi label. Bedanya apa sih, Ted? Bedanya kalau musisi yang paling simpel adalah bedanya kalau musisi indie kasarnya gini. Kalau lu adalah seorang pelukis, ya. Lukisannya lu yang megang. Oke. Kalau lu di major label, hampir semua lukisan lo mereka yang pegang dan haknya mereka yang pegang gitu. Dalam jangka waktu kontrak. Dalam jangka waktu kontrak. Coba kita itu yang paling gampang menjelaskan ya. Kita urutin dulu. Contoh musisi label yang gede-gede. Afgan itu di Trinity ya. Afgan itu di Trinity. Sekarang terus ada siapa lagi ya sekarang? Di Sony ada siapa? Sony kalau sekarang anak baru semua yang gue setahu gue ya. Kalau misalnya kayak udah Noah, Silon Seven. Noah masih gitu. Masih musika ya. Terus Silon Seven udah indie. Bahkan manajernya adalah Mas Adam, basisnya. Lo bayangin nggak band segede Silon Seven, manajernya, bisnis manajernya, jadi personilnya. Kan maksudnya kan capek juga yang ngurusin administrasi, billing segala macam. Tapi gue rasa eksplorasi ya mungkin untuk mereka yang dari kita masih sekolah sampai sekarang berjalan industri dan sangat konsisten, ini hal yang menyenangkan buat mereka gitu. Kayak gue beberapa kali nontonin podcastnya Mas Eros gitu ngobrolin kayak ini ya nyoba hal baru yang mereka belum pernah coba dan ternyata menyenangkan. Plus minusnya apa emang kalau kayak gitu? Plus minusnya adalah lu bisa kayak gini, misalnya lu pengennya manggung sebulan cuman 3 kali. Ya. Terus semua keputusan eksekutif ada di tangan lo. Kalau lo independen. Kalau lo major label pasti ada karena lu bekerja sama sebuah korporasi besar gitu. Karena ngobrolnya udah bisnis itu ya. Ngobrolnya udah bisnis jadi kayak secara lu ada hal-hal mandatori yang harus lu lakukan gitu. Kayak lu harus promo ke sini, lu harus ini. Sedangkan kalau kita independen, kita bisa baca demografik audiensnya seperti apa. Jadi kita punya executive decision untuk kayaknya kalau ini nggak kena deh buat audiens gue. Kayaknya kalau kayak gitu kayak tidak mandatori hal-hal yang kita lakukan gitu. I see. Nah ini kalau misalnya ini orang nih, Ted. Ini dari sepengetahuan gue ya. Iya. Gak apa-apa, kita ngobrol aja. Kalau misalnya nih ada let's say anak kuliahan deh. Pengen jadi musisi dari daerah segala macam. Pilihan terbaiknya apa? Apakah independen atau susah banget ya nembus major label itu susah? Enggak juga sih sebenarnya. Selama musiknya gimana bahasa halusnya? Selama musiknya bagus, semua opportunity harusnya kayak gue selalu percaya musik apapun pasti ada kuenya masing-masing. Semuanya pasti udah ada slice-nya masing-masing sebesar apa dan sekecil apa nggak ada yang tahu gitu. Cuman pilihannya kalau lu cukup pintar dalam mengolah dan memanage brand, persona bahwa lu pengennya seperti apa dan segala macam dan lu bisa mengumpulkan teman-teman lu untuk bekerja sama untuk membangun itu, kayaknya independent is the way to go. Cuman kalau misalkan lu nggak mau ribet sama perintilan, nggak mau ribet sama perintilan, lu nyaman diurusin, dan karena pasti diurusin. Kalau lu udah sama label yang besar gitu, karena jadi aset mereka jadi aset mereka, image lu, persona lu, bagaimana lu dilihat sama orang, itu semuanya tugas mereka. Kalau kita independen, tugas kita. Iya. Kalau sama label enaknya diurusin lah dari A sampai Z, lo udah tinggal jalanin aja. Udah kita bikin musik dan manggung, kreatif dan segala macem. Ya lu bisa kasih insight, lu bisa kasih input. Tapi mereka udah punya tim yang mikirin dari marketing, dari strategi, dari segala macam. Dan mereka punya tim sudah berpuluh-puluh tahun yang bekerja gitu. Jadi kayak itu keuntungan juga. Jadi tidak ada satu yang lebih daripada yang lain. Cuman beda-beda aja. Cuman preferensinya aja. Kalau lu suka berjuang dan lu suka ngumpulin teman-teman, karena gue ngerasa
sebagai musisi independen yang dari awal emang gue mulai sendiri, happy banget rasanya untuk lo bisa kerja bertahun-tahun sama temen deket lo. Oke. Lu create tim dari awal, ayo kita bareng-bareng gitu. Lu fotografer, lu jadi fotografer. Karena proses itu nggak bakal terjadi kalau lo masuk major label, semuanya udah di provide sama mereka. Semuanya bisa udah di provide sama mereka. Pun sebenarnya ada option yang lu bisa punya tim sendiri. Oh, masih bisa juga. Masih bisa, gitu. Cuman kan tetap ada intervensi lah. Gue nggak berani bilang intervensi. Cuman pasti approval. Make sense. Iya, harus ada approval karena secara bisnis dan marketing mereka yang ngerti. Ya, dan anyway lo aset mereka ketika lo udah di situ. Lo ada tawaran dari major label nggak? Banyak, Rif. Banyak. Alhamdulillah gue menganggap itu sebagai sebuah komplimen ya. Banyak, lumayan. Bahkan beberapa label pun berkali-kali nawarinnya. Dia approach berkali-kali dan tetap lo tolak. Dan tetap gue tolak. Kenapa, Ted? Bukan enak ya, kayak lo udah diurusin semuanya, lo dapat panggung dari mereka. Kalau gue ngomong idealisme songong nggak? Enggak, bebas aja. Idealisme satu. Karena gue merasa bahwa gue tidak bekerja baik ketika semuanya bukan dalam kendali gue. Oke. Terus balik lagi ke yang tadi gue bilang, gue pengen punya, kalau gue yang ngelukis, harus gue yang punya lukisannya. Oke. Karena ada cenderungan ini ya, karena ada juga nggak cenderungan kalau misalnya lo ikut major label, mereka kan pasti ngelihat dari sisi bisnisnya juga. Ya. Seleranya jadi mereka yang ngatur. Lo harus ngikutin selera pasar mungkin. In a way ya. Cuman dengan sekarang yang sudah maksudnya musik udah bisa dibilang genreless gitu ya. Udah semuanya udah crossover dari segala macam genre gitu. Jadi kayaknya mungkin intervensi terhadap musiknya ya 10-20% lah. Sisanya dibebaskan kepada musisinya, cuman secara branding, secara persona dan segala macam ngikutin guideline mereka. Ya, ada guideline tertentu lah yang harus dijalani gitu. Masih relevan gak sih ketika sekarang zaman sosial media nih? Gue nggak tahu ya, soalnya kalau misalnya kayak di buku deh, jualan buku, kan dulu gue nulis ya. Kalau buku itu dulu kita ngerasa perlu kayak untuk masuk ke Gramedia, karena distribusi channelnya dulu pilihannya kita itu. Sekarang kan zaman sosial media, lo bisa nulis buku sendiri, lo jual di sosmed lo sendiri. Akhirnya ada proses yang sebenarnya bisa kepotong tuh. Betul. Musisi gitu juga nggak? Lo udah punya sosial media sendiri semuanya. Lagu lo udah bisa lo bikin viral sendiri. Masih butuh nggak label? Kalau gue ya enggak. Meskipun memang it takes a lot of work untuk karena gini, kalau musisi lu harus masuk ke studio, lu masih harus bikin lagu, dan yang paling dari musisi adalah, jadi musisi tuh lu telanjang depan semua orang karena lu cerita hidup lu dalam lagunya. Gitu, lu cerita apapun yang terjadi dalam hidup lu, yang lu rasain, yang lu alamin dan segala macam gitu. Jadi kayak lu telanjang. Gitu. Jadi kayaknya lo prefer telanjang sendirian aja ya. Ini kita lagi ngomongin apa sih sebenarnya? Soalnya ya gitu deh. Soalnya gue liat nih ya, Ted ya. Kan sekarang kan akhirnya teman-teman yang circle sekarang kan kayak mostly independen ya. Iya. Kalian musisi ada geng-gengnya juga gak sih? Kan kita rakyat awam, kita butuh tahu nih. Ini anak label nih. Gitu. Ya ada. Gitu-gituannya ada lah pasti ya. Cuman tidak seberpagar dulu. Kalau dulu pagarnya apa tuh? Kalau dulu? Ya anak indie sama anak label. Itu emang beda banget ya? Beda pasti. banget. Gengnya udah beda banget. Kalau sekarang udah lebih, ya udah, itu cuman cara dagang kita aja. Sedangkan sisanya kita emang melakukan hal yang kita suka gitu. Kalau itu masuk akal. Iya. Make sense. Tapi sekarang udah pada main bareng semua. Main bareng. Jadi udah nggak ada kayak gue sama Afgan gitu misalnya, yang jauh banget lah. Dia dari awal sama label. Gue dari awal sendiri. Ya tetap nongkrong. Nggak jadi kayak halo label gitu, udah gak ada gitunya sih. Ini kan lo sekarang udah album ketiga ya? Album ketiga.
Semuanya berapa tahun ya itu ya berarti dari album pertama 7 tahun. 7 tahun. Jedanya biasanya berapa tahun? Satu kedua berapa tahun? Jadi dulu niatnya setiap gue pengennya 2 tahun sekali gue rilis album. Oke. Cuman ternyata tidak sesimpel itu. Ternyata tidak sesimpel itu. Jadi album pertama ke album kedua berhasil. Album pertama 2017, album kedua 2019. Cuman kita tahu 2020 terjadi apa. Jadi akhirnya gue baru rilis album lagi di 2023. Oh, jadinya 4 tahun tuh. Jadinya 4 tahun ya. Ya harusnya berarti 2 tahun juga karena 2 tahun gue nggak ngitung. Benar. 2 tahun kepotong pandemi. Berarti masih berhasil ya gue. Berhasil 2 tahun sekali. Kalau dihitungnya 2 tahun pandemi nggak dihitung. Masuk aja sih. Lo paling happy ngerjain yang mana tuh? Beda-beda sih, Rif. Karena album pertama pasti happy banget karena gue belum pernah bikin album solo. Dan itu pembuktian banget album pertama ya. Album pertama, iya. Berapa lama lo siapin? 1 tahun. 1 tahun. Ngerjain album 1 tahun. Dan gue bahkan tinggal 1 tahun di studio. Oh ya? Iya. Gue intern di studionya juga, kayak bantuin apa yang gue bisa bantuin gitu. Karena alasan kenapa gue main musik professionally dari 2008. Ya. Tapi gue di 2008 itu gue berjanji bukan berjanji ya, gue kayak punya cita-cita gue akan punya album setelah gue mengerti apa yang gue lakukan gitu. Itu 2008 yang lo solo atau yang Boys to Boys? Enggak, sebelum backing vokal gue masih jadi backing vokal. Oh, lo sebelum itu udah mulai nyanyi ya? Mulai nyanyi, jadi backing vokalnya Andre Hehanusa dulu. Oke. Terus ya baru itu setelah itu baru ketemu anak-anak, ketemu Boys to Boys. Di mana sih kalian ketemunya, di mana sih? Twitter. Ketemu random gitu? Kenalan dari Twitter? Iya, zaman itu kan Twitter. Terus dulu BBM awal-awal ada BBM Group. Itu ada satu BBM Group yang isinya semua vokalis se-Indonesia dalam apapun. Mau lo vokalis yang udah punya album atau lo nyanyi di kafe, ada dalam situ. Akhirnya kalian kenalannya banyak. Kita kenalannya di Twitter dan di BBM. Terus akhirnya kayak kayaknya nyambung nih gitu. Tanpa ngomong gitu ya, gitu kayaknya nyambung. Terus akhirnya ketemu ngobrol, beneran nyambung ternyata gitu. Yang punya ide pertama kali siapa tapi kayak ini namanya Boys to Boys nih gitu. Nah. Jadi kita bukber. Gua, Adera, Aji, Beboy dan beberapa teman lain. Oh, bermulanya dari bukber juga ya. Bukber. Emang bulan puasa nih. Emang bulan puasa sangat-sangat. Terus ya bukber. Terus zaman itu sebelum orang-orang pada bikin YouTube gitu, Adera adalah salah satu pionir di Indonesia menurut gua. 2000 berapa? 2010-an. 2010-an. Kayak dia salah satu orang yang rajin banget bikin cover di YouTube. Sebelum banyak orang yang bikin cover di YouTube di Indonesia gitu. Terus kita bukber, terus dia kayak gue lagi rajin bikin ini nih, lagi rajin bikin YouTube. Ke rumah gue yuk abis bukber. Kita bikin aja gitu. Berangkatlah kita berempat. Gua, Aji, Adera, Beboy. Belum tahu gitu tiba-tiba mau jadi Boys to Boys gitu. Terus nyalain laptop Adera, cuman pakai kamera ya tahun segitu webcam. Tapi itu Adera belum profesional kan? Dia belum. Adera waktu itu yang lagunya itu udah ada yang Dan Kau Hadir. Belum ada kan? Belum. Seingat gue belum. Terus kita ke rumah Adera. Terus ayo cover gue lagi rajin nih gini. Webcam zaman dulu kan di laptop ya. Udah buka laptopnya, nyalain record. Kita janjian mau nyanyi lagu pertamanya Kisah Romantis yang gue inget. Terus kita kayak udahlah hajar aja, nggak usah latihan, nggak usah bagi-bagi, pokoknya segini deh nyanyinya gitu. Pas nyalain laptop, kami dari lihat-lihatan ya Aji aja lo tahu kan dengan kespontannya Boys to Boys. Gue kayak oke, Boys to Boys. Jadi emang nggak ada direncanakan kita namanya. Terus ternyata di YouTube-nya rame, diundang ke Dahsyat. Oh, awalnya dari situ. Mulai profesionalnya awalnya dari situ. Iya, secara ininya mulai profesionalnya kayak bawa lagu siapa kalian? Bawa lagu kita. Oke. Dan covernya gue lupa lagu apa. Cuman dia pertama kali itu diundang ke Dahsyat. Kayaknya cover yang kita bawain di ini deh, di YouTube deh. Seingat gue memori gue agak jauh ke situ. Cuman itu pertama kali. Terus dari situ jadi serius. Nah begitu serius Aji kabur. Iya. Setelah Aji kabur gue kayak coba jalan yuk. Setahun cukup deh.
Aduh ini kayaknya nggak bisa diceritain yang ini nih. Nggak apa-apa sih, karena ya maksudnya cukup dehnya nggak perlu diceritain. Cuman yang menjadi pelajaran dan yang paling terkenang buat gua dari Boys to Boys adalah gua sama Aji adalah dua orang yang paling sering berargumen. Dulu apalagi kita masih bocah ya. Sering berantem yang sampai Aji tuh chat kita sebelahan, dia ngechat gua. Kita kerja aja yang nggak usah temenan. Saking karena kayak pelajarannya buat gue, dia tahu persis dia maunya apa, gue tahu persis gue maunya apa, dan kita sama-sama vokal. Jadi itu susahnya punya soalnya kalau yang lain kan emang karakternya rada ngikut aja gitu. Apalagi Adera Beboy gitu segala kita macam. punya inilah. Terus sebenarnya Adera yang pertama kali duluan cabut karena lebih indah rilis. Terus lebih indah waktu itu kan gila banget ya. Pecah banget waktu itu. Banget itu. Terus udah jalan, terus Aji cabut. Kayak mimpi gue masih tetap di punya album solo, tapi ini gue harus jalanin karena gue harus belajar. Gue belum tahu apa-apa. Jalan setahun kayak ya udahlah. Gitu. Tapi akhirnya itu nggak dibubarin, ya udah bubar gitu aja. Ya udah bubar gitu aja. Cuman yang paling gue hargain itu dia sih, bagaimana gue kita semua bisa meredam ego masing-masing meskipun sering berargumen sampai ada friksi-friksi yang lucu gitu. Yang jadi pilot siapa? Angga. Yang jadi pilot Angga. Angga jadi pilot. Sisanya masih main musik. Oke. Lo sempat ngapain lagi sih abis itu? Lo sempat jadi freelance fotografer ya? Sebelum bikin album. Itu gimana ceritanya? Sebelum bikin album. Sebelum album pertama nih? Sebelum album pertama. Jadi sebelum album pertama itu, gua telepon salah satu sahabat gua namanya Andre. Gua bilang, Andre, gua mau bikin album. Ya. Gue punya. Dia salah satu teman gue yang pinter lah. Yang kalau gue butuh nasihat pinter, gue akan nanya ke dia. Oke. Tapi gue cuma punya uang 400.000. Gimana caranya ya? Terus dia cuman kayak, lo gila sih. Tapi kalau gue kenal lo dengan determinasi lo, kayaknya lo bisa. Bentar, ini biar pada bisa bayangin nih. Emang butuh berapa buat bikin album independen? Album pertama habis berapa ya, Om? Kalau full album dengan produksi proper bisa nyampe cepet. Iya, cepet. Oke. Lo punya 400 ribu. Oke. Kurang dikit lah, 99.600.000. Iya, kurang dikit. Akhirnya gue ini blessing. Gue ketemu sama Uga namanya. Dia co-produser album pertama gue. Terus ternyata musiknya nyambung. Terus dia baru pulang sekolah dari Berkeley. Uga adalah kakaknya Uma adalah label manager gue. Mereka berdua sekolah di Berkeley. Bentar, Uma, Uga, lo ada saudara apa lagi? Uka, Usa. Oh beneran Uca. lagi? Iya, ada. Oke. Terus? Iya, terus jadi gue ketemu dia. Terus dia kayak, gue baru bikin studio, baru pulang sekolah kan, baru bikin studio. Cobain deh kalau kita mau ngerjain satu lagu, gue kasih kita satu lagu. Ibaratnya lo trial studio gue juga pengen tahu studio gue. Tapi lo lagu udah ada tuh. Gue juga pengen tahu studio gue worksnya seperti apa. Gitu. Lagu udah ada, tinggal produksi aja emang. Iya, karena gue udah ketika gue bilang gue mau bikin album tuh gue udah nabung. Oke. Gitu, terus kayak pas udah ngobrol gitu, jadi gue kasih lo satu lagu for free. Sampai selesai lagunya, habis itu kita lihat seperti apa. Lagu yang mana yang lo kasih? Inner Wonderland. Oke. Itu Inner Wonderland rekamannya gratis. Dari kakaknya terus dia. Dari adenya. Dari adenya dia, dari Uga. Terus dengan terms, kalau misalnya ini works dan kita kerjanya nyambung, ayo kita kerjain albumnya. Oke. Gitu. Akhirnya Inner Wonderland jalan, Inner Wonderland jadi. Iya. Aduh, itu lagu enak banget lagi. Terima kasih, Rif. Akhirnya ya udah kita kerjain albumnya. Terus kerjain album. Ngitung-ngitung kan? Oke. Ngitung-ngitung. Wah, butuh banyak nih. Dulu gue inget banget yang gue lakukan pertama kali adalah sign up ke, dulu ada satu startup ya, goviral.com. Yang micro yang satu postingan mereka udah kasih bahannya, lu tinggal posting 500 sejuta gitu. Lumayan tuh. Nyicil dari situ. Ini tahun berapa sih? 2015. Oke, 2014 menuju 2015. Oke. Terus gua hampir setiap weekend kerjanya adalah jadi fotografer wedding, karena setiap weekend pasti ada. Lo beneran pernah jadi fotografer
sampai fotografer wedding gitu. Sampai fotografer wedding. Terus lumayan banget Rif, karena setiap weekend ada yang kawin kan. Iya. Jadi dan itu lumayan gitu, kayak setiap minggu lu ada kerjaan terus reguleran. Manggung di kafe-kafe yang kecil nggak apa-apa, yang penting gue tetap nabung gitu. Jadi ya udah ngumpulin duit itu dari situ, dan alhamdulillahnya juga ketemu sama orang-orang ini, Uga dan Uma, yang mereka kayak ya udah Ted nggak apa-apa, lo bayar albumnya nyicil setahun. Oh bisa gitu ya. Karena waktu itu mereka udah suka duluan sama lagu lo yang itu ya. Alhamdulillah. Dan kayak spiritnya sama lah gitu. Terus jadi kayak ya udah kita bernegosiasi, lalala. Meskipun utangnya terlunasi 1,5 tahun ya, agak ngaret dikit. Cuman ya proses sih Rif. Ya. Lo kekumpul berapa tuh dari jadi fotografer segala macam? Cukup tapi buat bikin album. Cukup. Kayaknya itu salah satu penghasilan gua dalam span waktu 6 bulan terbesar, sekitar 50 juta gitu di zaman itu, dengan penghasilan yang gue belum jadi apa-apa lala segala macem, jadi fotografer wedding dan posting di Instagram hal-hal yang bukan gue pengen posting, tapi cukup untuk bikin album. Gila, keren juga ya itu cerita album pertama. Yang bikin balik modal dan bikin utangnya lunas adalah tahun pertama gue rilis album. Setelah gue rilis album Java Jazz, gue ke Java Jazz, gue bawa, jadi itu dari hasil tabungan itu gue nggak langsung bayar. Hasil tabungan itu gue pakai buat bikin merchandise. Hasil tabungannya gue pakai buat bikin merchandise. Merchandise-nya tote bag, isinya ada kaos, ada t-shirt, ada stiker, dan ya basic lah. Itu gue bawa sekitar 500-600 piece ke Java Jazz. Habis selama 3 hari gue izin ke yang punya hajat, gue nggak apa-apa kan kalau lu tau kan kalau di ini suka ada di komplek-komplek, suka ada yang orang jualan tas, jualan sepatu, satu tas gede gitu. Nah gue sekeliling Java Jazz bawa satu tas gede, tulisannya gue baru rilis album, gue jualan merchandise, harganya sekian. Oh, lo bukan jual ke fans, ke pendengar lo jual ke orang random aja? Gue keliling jalan bawa tas itu. Laku. Gue pulang dari Java Jazz, hari pertama gue pulang bawa 32-an. Wah, serius lo? Dari merchandise. Dari situ. Dari merchandise. Jadi duitnya beranak dari situ. Tapi jualannya beneran selama 3 hari gue. Jadi sore datang, keliling, abis gue balik ke mobil, restock ke tas, gue masuk lagi, keliling. Terus ada yang kayak udah mulai kalau kayak ke yang fans gue cuman gue di depan hall A2 ya. Oh, biar. Terus gue duduk di situ, mereka datang, ini, terus gue pindah lagi, gue nyari line up-nya. Di sini ini yang manggung ini pasti rame. Gue tungguin depan hallnya. Oh, lu sampai segitunya dulu ya? Lumayan. Tapi terbayarkan. Lo dapet AMI Awards kan? Dapat AMI Awards dari album itu. Gimana tuh yang adanya dia yang ngasih lo gratisan rekaman, puas banget dong? Alhamdulillah sih. Itu gue menang AMI 2017 di tahun gue rilis album. Berapa bulan tuh setelah rilis album? AMI Awards tuh bulan apa ya? Gak nyampe setahun lah ya? Hampir akhir tahun, gak nyampe setahun, sekitar 5-6 bulan. Nah, terus sebagai pendatang baru terbaik gitu. Gue pas diumumin kan gue diundang sebagai nominasi. Itu kalau kayak gitu tuh pas datang tuh lo nggak tahu lo menang ya? Atau udah dikasih tahu sebelumnya? Berarti benar-benar lo datang clueless tuh? Clueless. Ya, terus. Dan gue baru rilis album 6 bulan lalu. Gak ada ekspektasi dong. Kayak jadi nominasi aja udah keren banget. Kayak jadi nominasi aja. First time gue jalan di red carpet aja rasanya udah kayak gue jalan di red carpet di sebuah award bro gitu. Terus nyampe pas acara kan disediain bangku dan segala macem. Gue tuh di backstage the whole time sama Randy, kita kayak sebats di smoking area, ngerokok lalala segala macam. Acara mulai, kita tuh masih di belakang. Karena lo mikirnya ya udah lo datang aja. Ya udah gitu, datang aja. Yang penting gue duduk di depan, store muka 1-2 segmen. Sisanya gue ke belakang gitu. Tiba-tiba kita lagi ngerokok, terus pendatang baru terbaik 2017.
Teddy Aditya. Gue nggak dengar, kita lagi ngerokok. Kita pas dibacain itu lo nggak duduk tuh di belakang. Terus tiba-tiba Anya waktu itu yang bantuin gue sama Mas Rio manajer gue, mantan manajer gue, dia teriak, Ted, kita menang. Gue cuman kayak menang. Lari ke stage. Terus kayak naik ke panggung cuman ngambil piala, celingak-celinguk. Gue nggak tahu, Rif. Celingak-celinguk gitu kayak hah? Ini kayak iya. Di SMP dan SMA gue sering banget kayak terima kasih untuk semua keluarga, dan kayak lu nonton Grammy gitu, orang menang nominasi lah. Itu I practice. Lo nggak nyiapin speech apa-apa? Gue apa kalimat lo apa akhirnya? Lo ngomong apa di situ akhirnya? Gue cuman datang ngambil piala, celingak-celinguk kayak thank you, terus gue cabut. Udah gitu. Udah, gue kayak beneran kayak. Terus bahkan sampai udah turun panggung gue masih kayak menang. Aneh banget, itu sih experience yang lumayan. Dan itu AMI Awards pertama apa kedua setelah vakum beberapa tahun gitu. Puas banget. Kayak pertama ya. Iya, seingat gue kalau nggak salah setelah vakum beberapa tahun. Mengubah hidup lo nggak, Ted? Abis dapet gitu? Mengubah hidup. Apa yang paling berasa? Yang paling berasa adalah gue tervalidasi sebagai musisi pasti. Pasti. Iya, kayak ya 2008 menuju 2017 gue masih mencari arah, mencoba belajar dan segala macam. Kalau di Indonesia penghargaan musisi yang paling tingginya sejauh ini AMI masih AMI kan? Masih AMI. Itu udah top banget dong. Makanya. Dan pendatang baru terbaik. Baru terbaik. Di mana gue baru rilis album beberapa bulan lalu. Sebelumnya ada nggak yang secepat lo baru rilis album langsung dapat? Gue nggak tahu. Terus. Cuman yang begitu gue menang, yang nyamperin gue pertama adalah Mbak Anin. Mbak Anin langsung nyamperin, dia menang pendatang baru terbaik juga di tahun 90 something lah. Ya. Terus dia bilang, Ted, gue ngerti banget perasaan lu sekarang. Take your time, nggak usah dipikirin. Jangan anggap lu menang dulu. Nanti sampai mobil baru lu akan ngeh apa yang akan terjadi. Beneran kayak nyampe mobil gue kayak ngawang gitu loh. Gue baru setahun kemarin gue jadi fotografer wedding untuk nabung bikin album, terus tiba-tiba menang AMI. Gue kayak ini impian musisi pemula banget ya. Iya. Setelah itu gimana? Lo dapat panggung banyak langsung? Alhamdulillah dapat panggung banyak. Recognize orang semakin mengenal gue. Terus ya sangat banyak lah dampak positifnya lah. Cuman ada juga dampak negatifnya. Apa tuh? Dampak negatifnya adalah secara berkreasi. Gue jadi punya ekspektasi. Gue sempet punya ekspektasi. Ketika gue bikin karya, akankah ini seberhasil? Tapi emang itu kan ada yang namanya second album syndrome. Ya. Emang selalu kayak gitu kan orang-orang gitu, kan. Iya. Karena yang pertama lo tanpa ekspektasi, yang kedua lo harus lebih bagus dari yang pertama. Iya. Apalagi album pertamanya tiba-tiba menang AMI gitu. Gue jadi dan pialanya gue pajang di samping gue kalau gue lagi di studio. Jadi secara nggak sadar itu lumayan beban lah ya. Lumayan merusak. Iya. Gue dalam berpikir sampai akhirnya gue melepaskan itu. Kayak udah itu achievement di tahun itu. Sekarang udah mulai dari nol lagi. Orang karyanya mulai dari nol lagi kok. Ya. Itu kan tadi cerita album pertama nih. Ya. Kalau album kedua apa tantangannya? Album kedua tantangannya adalah lo udah gak perlu nyambi lagi dong jadi fotografer. Enggak. Album kedua tantangannya adalah album kedua itu gue sangat explore karena albumnya semuanya gue bikin di tengah hutan. Jadi gue sewa Airbnb di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian, yang bahkan gak ada sinyal. Mencari inspirasi nih. Iya, in a way. Karena emang gue nggak bisa diem juga. Gue traveling gak berhenti gitu zaman itu. Terus kayaknya bikin album kan di studio udah album pertama. Kayaknya bikin album di tempat yang outdoor gitu seru deh gitu. Tantangannya adalah technical pasti. Ya. Karena gue bawa studio setup Lo bawa semua speaker, laptop, preamp, sound card, segala macam controller. Gue bersama tim gue Kenny,
terus ada satu fotografer, satu videografer, sama manajer gue berlima. Oke. Dengan ekspektasi ketika pulang dari situ album harus jadi. Ada target itu nggak? Enggak. Albumnya pun sebenarnya secara waktu produksinya berjalan setahun juga. Oke. Tapi kalau dihitung waktu kerjanya 3 minggu. Jadi gue berangkat seminggu pertama ke Bali, Singaraja waktu itu untuk workshop fondasi. Fondasinya mau kayak gimana segala macam seminggu. Kita pulang ke Jakarta, gue nggak sentuh sama sekali. Terus habis itu beberapa bulan kemudian kita berangkat ke Bali lagi, ke Tabanan, ke tempat yang lebih terpencil lagi. Kita kita shaping apa fondasinya seperti apa, bangunannya mau kayak gimana, bunyinya mau kayak gimana dan segala macam. Habis itu pas take vokal, gue cari yang lebih dekat kita ke Bandung, karena peralatan yang dibawa akan lebih banyak dan lebih ringkih. Jadi gue agak takut kalau naik pesawat. Jadi ke Bandung, di Lembang ada satu villa kerabat gue juga. Kita sewa di situ untuk merekam semua vokalnya dan kayak ibaratnya moles semua yang udah terjadi, bawa pulang ke Jakarta, baru mixing dan mastering dan semuanya yang harus dirapihin. Challenge-nya adalah gua eksploitasi suara jangkrik sampai mixing engineer gua teriak-teriak, ini kenapa vokal suaranya jangkrik semua, bocor kan? Karena gua kan take-nya di outdoor kan. Jadi kayak emang tapi akhirnya gue happy karena itu menambah flavor di albumnya gitu. Oh, masuk tuh suara jangkrik. Masuk. Kalau lu beneran lu dengerin albumnya, semua lagu ada suara jangkriknya. Oh ya? Iya. Oh gitu. Jadi bahkan si Uga bilang, lu eksploitasi jangkrik, lu harus bayar royalti ke jangkrik nih. Tapi kan lo expect itu akan terjadi dong lo di tengah hutan. Iya. Tapi gue kan nggak sekolah musik ya, dan gue tidak tahu secara teknikal seperti apa gitu. Jadi gue sih ya udah, selama bunyinya enak buat gue aman aja gitu. Begitu dilempar ke sound engineer, ke mixing engineer, dia kayak ini pelanggaran secara teknis ini pelanggaran. Tapi ya alhamdulillah kita bisa make it work. Cuman ya kendala-kendalanya cuman paling susah itu sih. Tapi lo happy nggak sama album lo yang kedua? Justru gue paling happy sama album lo yang kedua. Secara pengerjaan ya. Kalau secara publik gimana? Secara publik album pertama sih masih. Album pertama masih ya. Nah itu gimana, kan tadi kan yang ada second album Syndrome tuh. Ya. Gimana kira lo melalui itu, kan ekspektasi lo udah tinggi banget nih di album kedua. Gue setelah album kedua, gue sempat cerita kan sama lo, gue sempat menghilang dan kehilangan jati diri. Gue sempat mempertanyakan diri gue bener gak sih jadi musisi. Bahkan setelah gue udah pernah menang AMI, gue masih bertanya itu. Berarti yang sudah memvalidasi gue sebagai musisi. Berarti emang second album Syndrome itu real ya? Gue masih mempertanyakan itu ya? Iya, gue masih mempertanyakan sampai akhirnya ada momen dimana gue mengurung diri, gue nggak mau keluar rumah, gue nggak mau ketemu siapa-siapa, gue nggak tahu gue apa. Yang paling menyakitkan adalah ketika gue nulis lagu yang dimana ini adalah sebuah hal yang natural banget buat gue. Ketika gue nulis satu bait, gue buang, kayak lu ngomong apa sih Nyet? Kayak gue nggak percaya yang lu omongin gitu. Iya, udah mulai kayak gitu ya. Iya, jadi wah itu lumayan. Tapi yang paling bikin sakit sebenarnya apa, Ted? Maksudnya ekspektasi kayak ini gue udah bikin menurut gue lebih proper dari album pertama, lebih bagus, tapi kok malah nggak diterima yang ini gitu. Atau apa? Kalau second album justru malah gue ngerasanya bukan karena nggak diterima sih, momentumnya pun pas abis gue rilis di akhir tahun 2019. Terus pandemi banget tuh. Iya, terus kita udah punya plan sepanjang tahun, kita udah spend untuk plan itu sepanjang tahun. Kemudian pandemi, jadi kayak gue lumayan kehilangan uang produksi. Iya. Balik modal, gue produksi merchandise berjuta-juta. Ya, keluarnya berjuta-juta. Tapi nggak ada yang waktu pandemi kan nggak ada yang jajan kan. Iya. Dan waktu itu juga event semuanya stop. Buat musisi berat banget. Buat kita yang hidup dari panggung gitu, itu lumayan. Ya itu salah satu faktor yang mungkin bikin gue semakin mempertanyakan juga kali ya. Recovery-nya gimana? Recovery-nya tertolong sama sahabat baik gue, Petra Sihombing. Gue nulis satu lagu buat albumnya dia. Terus kayak waktu itu tiba-tiba dia ngide, Ted, kayaknya bikin yang versi lu yuk. Musiknya kita bedain tapi lagunya tetap sama, tapi lo yang nyanyiin gitu. Karena lagu yang gue tulis Petra yang nyanyiin kan di albumnya dia. Terus gue kayak out of respect karena dia sahabat baik gue, dan itu keadaan gue sudah sangat buruk, asam lambung hancur. Ya lo kalau udah subscribe
Kalau udah kayak udah kusut, lu udah nggak mikir badan kan, asam lambung, sampai liver bengkak segala macem. Terus di momen itu Petra nelpon, itu pertama kali gue keluar rumah setelah 3 bulan, keluar kamar bahkan. Sampai damage-nya sampai segitunya ya? Iya. Gue 3 bulan di dalam kamar nggak keluar sama sekali. Gue cuma keluar untuk makan dan ke toilet. Oke. Itu Petra yang ngajak gue nyampe rumah Petra. Pas nyampe rumah Petra buka pintu, Petra cuma gini, lu siapa? Oh itu lo udah cak-cakan tuh ya? Gue nggak, bahkan bukan karena bentuk, karena energinya bukan kayak tadi. Lu tahu kan gue kalau ketemu kayak gue datang nggak gue gitu. Lu siapa? Gue nggak kenal sih ini apa gitu. Terus akhirnya kita punya rencana, kita mau ke Bali, kita mau gini lalalala. Terus gue kayak masih mempertimbangkan segala macam. Balik ke rumah. Pertimbangan itu kemudian gue pikirin banget dan mempertimbangkan pun karena sakitnya, karena ini menyangkut kesehatan, gue harus bebenah sih, ini udah gak beres. Karena waktu itu gue ke dokter bilang, ini kalau kamu tidak segera benerin, livernya bisa HEPA gitu. Gue kayak nggak lucu ya, kalau misalkan umur 30 udah, ya bahkan umur berapapun gak lucu gitu. Terus harus bebenah gitu. Terus gue memasrahkan, mengikhlaskan segala macamnya. Gue naikin lagi semua studio, semua barang-barang studio. Gue nyetir sendirian ke Bali, nyusulin mereka udah nyampe Bali. Keputusan gue keputusan gue ke Bali. Saya Bali, gue menjalani semua bentuk apapun itu healing. Yang dari sound healing, hipnoterapi, ketemu sama duku ya, lo dapat bukan dukun lah. Lo dapat momen ini Eat Pray Love-nya di sana ya. Eat Pray Love gue dapat banget momen Eat Pray Love. Tapi ya gitu, itu fase yang menyembuhkan gue sih. Maksudnya kayak akhirnya tercipta lagu, ada satu lagu di trilogi. Itu lagu pertama yang tercipta setelah keterpurukan gue. Judulnya Semestinya. Liriknya ambil alih kendali diri kembali semestinya. Kayak karena yang gue pertanyakan kan, gue semestinya kayak gimana sih? Lucunya selama gue di Bali, gue niatnya cuma 2 minggu. Akhirnya jadi 3 bulan. Oh, yang pas itu tuh. Iya. Dan orang-orang yang nggak sengaja gue ketemu di Bali adalah kayak teman SMA gue, teman-teman lama gue yang gue lama banget gak ketemu, yang mengingatkan gue, lu tuh Teddy tuh gini. Iya. Itu gue pas pulang, iya ya. Dari situlah mulai gue bisa bilang lagu-lagu gue menyembuhkan gue. Semua yang gue tulis, semua yang gue curahkan, mereka menjadi pengingat gue untuk kayak, lu harusnya gini, Ted. Oh, Teddy itu sebenarnya ya ini. Malah dapatnya di Bali ya, Ted ya. Mau malah dapatnya di gitu Bali. Ya? Dan yang paling berasa, gue bersyukur setelah rencana 2 bulan jadi 2 minggu jadi 3 bulan. Karena pas gue nyetir pulang ke Jakarta, itu semua kan kalau nyetir lu meditatif banget ya, lu reflect lu pikiran lu kemana-mana, tapi lu fokus banget gitu. Itu semua pikiran-pikiran yang muncul udah yang keluar senyum. Jadi kayak pas gue nyetir kayak lega ya. Lagu-lagu yang bikin takut, yang tadi gue takut dengerin, pas gue dengerin gue kayak, gue bahkan merinding gue ngomongin perasaan waktu itu. Jadi kayak masalah apapun, selama lo niat untuk menghadapi dan niat untuk membereskan ya. Dan alhamdulillahnya juga kalau misalnya punya teman-teman yang suportif itu bisa lewat aja itu berkah semuanya, itu. Ted, gue penasaran nih Ted. Kayaknya musisi itu banyak banget yang ada mental issue nih. Pertanyaannya, kenapa Ted? Apa emang profesi kalian yang mau nggak mau bikin kalian jadi? Balik lagi yang tadi gue bilang, kita telanjang, Rif. Kayak secara ketika kita menulis lagu, kita bercerita tentang mungkin hal yang terburuk yang pernah terjadi dalam hidup kita gitu. Dan itu terekspos ke semua orang yang dengerin. Kemudian kita nggak tahu feedbacknya kayak apa. Bisa baik, bisa buruk, bisa macam-macam. Jadi pasti ada krisis di situ gitu. Pasti ada kemudian insecurity, pasti ada ketakutan terhadap langkah selanjutnya.
apalagi yang memang spesifik dan ngomongin tentang, maksudnya musiknya spesifik ngomongin tentang mental health gitu, kayak albumnya Aji lah salah satunya gitu. Itu gue sangat salut sama Aji karena dia sangat jagain narasinya. Karena kan gue nggak tahu kenapa kita musisi tuh sering banget berantem sama dirinya sendiri kali ya. Kayak gue punya beberapa lagu yang gue tulis, terus pas gue mau rilis, enggak orang nggak perlu tahu ini, gitu. Kayak jadinya ya itu banyak konflik sama diri sendiri rasanya. Ya, make sense kenapa lo bilang tadi beneran telanjang. Dan kita tuh sebenarnya pekerja serabutan. Kita nggak punya penghasilan tetap tiap bulan. Itu pun menjadi sebuah insecurity juga. Secara ya mental lah gitu. Kayak lu tidak punya kepastian bulan depan lu akan dapat 10 panggung. Lu nggak pasti. Ya, bulan ini bisa 8, bulan depan bisa 12, bulan depan bisa 1. Nggak pernah ada karena kebanyakan juga orang mikirnya karena ngelihatnya musisi yang udah gede-gede banget ya. Jadi orang mikirnya kayak musisi glamor apa segala macam. Terutama kita selain, maksudnya musisi, kita selalu punya dua sisi. At least gue gue selalu menganggap kita selalu punya dua sisi. Yang satu sebagai pengantar pesan, hanya sebagai pengantar pesan. Yang satu kita juga make a living out of apa yang kita lakukan, gitu. Kayak kan gue tuh kayak tukang pos. Pesannya yang gue sampaikan adalah apa yang datang dari entitas yang lebih besar daripada gue untuk apa yang gue alamin dalam hidup gue. Kemudian dengan talenta yang dikasih ke gue bisa nulis lagu, gue bisa nyanyi, gue bisa main instrumen, gue ceritain. Cuman tukang pos gitu. Cuman kan ketika lo ngirimin pos, tapi posnya bisa balik ke lo dengan berbagai macam reaksi, pasti juga kita musisi juga manusia intinya gitu. Kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Kita juga merasakan ketakutan. Kita juga merasakan. Lo kalau ngelihat kita di panggung gagah memang. Tapi main insecure juga gitu ya. Pas pulang nyampe rumah insecure juga gitu. Bahkan sesimpel tadi soundnya di depan gimana ya, orang enjoy nggak ya, orang nyaman nggak ya gitu. Orang happy nggak ya pulang-pulang gitu. Dari hal yang sesimpel itu sampai yang ketelanjangan penulisan lagu tadi itu gitu. Jadi kayak kita terekspos, kita bukan terekspos, kita mengekspos diri kita sangat luas dan responnya berbagai macam yang mungkin bisa menjadi hal yang bikin kita jadi kena mental gitu. Berat juga ya, ternyata nggak sesimpel itu juga ya jadi musisi. Ya menurutku makanya gue bilang tadi yang paling dari itu adalah ketelanjangan itu. Gitu. Dan gue salut banget sama teman-teman yang bisa telanjang. Ntar buat di TikTok potongnya yang itunya aja ya. Gue salut sama temen-temen yang bisa telanjang udah Teddy Aditya tuh. Ada lagi nggak usah. Maksudnya teman-teman yang bisa telanjang dalam sisi musik dan juga dalam personanya. Kayak gue vulnerable, gue nggak apa-apa. Karena pun itu membutuhkan sangat banyak keberanian untuk lo menjadi vulnerable depan masyarakat banyak terhadap karya lo yang lo menelanjangi diri lo, men-showcase ketelanjangan lo gitu. Banyak banget ya kata telanjang. Gue ngomong baru. Gue suka. Gue suka karena yang ngomong lo bukan gue. Jadi ntar dipotongnya enak. Makasih. Iya gitu sih. Itu padahal itu baru ceritanya itu baru sampai album kedua tuh. Album ketiga beda lagi challenge-nya. Album ketiga beda lagi challenge-nya. Ekspektasinya dan bebannya udah nggak seberat album kedua dong. Tidak punya ekspektasi bahkan. Kayak ngerjain album ketiga. Pertama ini album pertama gue yang full bahasa Indonesia. Insecurity beda lagi tuh. Karena orang-orang yang suka sama gue adalah orang-orang yang suka sama gue dengerin bahasa Inggris. Iya benar. Ketika hal yang paling sering pertama kali gue rilis album bahasa Indonesia adalah gue masih aneh lagi dengerin lagu bahasa Indonesia gitu. Iya. Jadi kayak itu salah satu yang kecil lah. Itu namanya temanya kenapa namanya semua itu apa maksudnya?
kata semua tuh kalau gua ngelihatnya kalau kata semua itu adalah sebuah kolam, itu kolamnya gede banget, yang bisa menampung sangat banyak macam-macam. Semua gitu. Semua. Ya, kayak albumnya berisi tentang semua bentuk emosi yang gue tuangkan dalam satu kolam. Yang mungkin kolamnya gue nggak tahu, bisa jadi keruh, bisa jadi bening, bisa jadi warnanya macam-macam. Tapi gue tuangkan dalam satu kolam, terus gue romantisasi karena gue kan emang ya hopeless romantic ya. Gue sama mobil gue aja bisa kayak kamu kenapa kok mogok gitu kayak. Dan dia melakukan ini juga ke semua cewek sih. Jadi enggak. Enggak. Iya. Pernah. Oke. Iya. Gue lumayan sangat, bukan lumayan, gue sangat meromantisasi apapun. Gue rasa cewek-cewek yang dekat sama lo bingung sih, kayak ngerasa spesial banget. Tapi kok si kampret ke semua cewek kayak gini gitu ya? Enggak ke semua lah, Rif. Semua. Gue selektif kok. Selektif ke banyak. Tapi akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Nih kan gue jadi blank tadi gara-gara semua. Oh ya, semua adalah sebuah kolam. Kenapa judulnya semua? Karena ini adalah sebuah kolam yang dimana semua bentuk marah, emosi, kehilangan, ketakutan, kerinduan terhadap masa lalu, jatuh cinta, ketakutan sama jatuh cinta, semuanya gue tuangin dalam. Berarti ini lebih kompleks dari album 1-2 ya? Iya. Ini lebih. Kenapa lo memutuskan kayak gue pengen bikin bahasa Indonesia aja ya? Sebenarnya pengennya udah lama. Cuman gue belum sepercaya diri itu untuk menyanyikan lagu bahasa Indonesia yang gue tulis. Karena gini, kalau gue merasa ada sesuatu yang off, gue langsung kayak enggak. Iya. Gue tahu ini bunyinya kayak, gue tahu ngerti kan? Iya. Gitu. Jadi kayak gue langsung kayak, sedangkan dalam bahasa Inggris lu bisa mengumpamakan sesuatu dalam banyak hal. Misalnya kayak like the ocean so complexly beautiful. Itu meaningnya bisa banyak banget. Iya. Itu di bahasa Indonesiain jadi kurang sih. Iya kan? Iya. Itu challenge-nya. Jadi selama hampir 7 sampai 8 tahun gue banyak banget belajar untuk nulis bahasa Indonesia seperti apa. Gue memberanikan diri untuk nulis bahasa Indonesia. Awalnya untuk orang lain. Terus turning point-nya adalah ketika gue bounce back dari kegelapan itu. Gue ngeluarin sebuah trilogi. Ada Langit Favoritku, Masa Depan, sama Semestinya. Langit Favoritku feedbacknya alhamdulillah bagus banget. Terus ngeboost lah confidence gue. Akhirnya it's about time untuk nulis lagu bahasa Indonesia. Dan lo nyaman akhirnya, enjoy aja. Nyaman. Dan itu satu alasan pertama. Alasan kedua, kalau di era kita bertumbuh, lo ditanya penyanyi solo, lu bisa nyebut lebih dari 5 nama yang orang Ambon. Brudi Marantika, Bob Tutupoli, Glenn Fredly, Andre Hehanusa, banyak banget. Yopi Latul, legend semua. Di hari ini gue tanya sama lu, penyanyi Ambon solois. Iya lagi. Iya ya? Iya kan? Iya, baru kepikiran lagi. Karena dan itu gue pesan dari ini, gue menganggap ini sebuah pesan sih. Ini obrolan gue sama almarhum Kak Glenn, kita sempat ngobrol di sebuah perjalanan di VW gue. Terus satu kalimat yang sangat melekat adalah dia bilang, "Ade, jangan pernah berhenti ya kalau beta udah selesai." Waktu itu rasanya kan ya dia masih ada dan biasa aja. Gue juga nggak berpikir bahwa selesainya tuh mungkin ya gue selesainya apa gitu. Apakah ya udah gue mau enjoy hidup aja, udah punya anak dan segala macam gitu kan. Ternyata selesainya begitu gitu. Jadi gue I took it personally. Gue menjadikan pesan itu untuk kayak oke, orang Ambon yang sekarang ada di industri musik, salah satunya yang establish gue. Dan untuk mengatakan gue orang Ambon, kalau gue album gue bahasa Inggris akan susah. Gue nggak bisa gue ngomong orang Ambon tapi album lu Inggris gitu. Kayak identity crisis kan. Akhirnya itu salah satu juga kayak
apa ya, spirit yang pengen gue bawa gitu, bahwa penyanyi Ambon belum selesai. Oke. Ada benang merahnya gak sih dari album 1, 2, 3? Yang paling jelas adalah suara gue. Pasti. Ya itu kan ya iya. Iya kan? Iya. Dari ini deh, dari lirik konten. Lirik atau emang sengaja lo bedain? Kalau benang merah secara penulisan dan secara semuanya pasti semuanya pengalaman pribadi. Oke. Itu pasti. Terus instrumentasi yang gua gunakan dari album 1 sampai album 3 ada beberapa yang masih sama. Oke. Cuman gua pakai treatmentnya beda. Misalnya yang tadinya treatmentnya buat A, dengan instrumen itu gue pakai di album ketiga buat X gitu. Ya. Yang eksplorasinya lebih ke eksekusinya daripada soundnya, tapi soundnya masih sama karena identitasnya di situ kan. Selain itu apa lagi ya? Karena gue justru malah menganggap kan rekaman adalah rekaman. Artinya rekaman itu adalah rekaman dari fase hidup lo. Jadi justru malah semakin beda rasanya, semakin beda pesannya, semakin beda semangatnya, semakin berhasil buat gue, semakin happy gue. Tapi ya kalau ditanya benang merahnya, ya benang merahnya itu tadi, bagaimana gue menulis lagu terhadap apa yang gue rasakan dan gue balik lagi ke mindset gue tukang pos tadi itu loh. Iya. Gitu. Favorit lo yang mana, Ted, dari album ketiga? Ada 12 track ya? Gini, ada 12 track. Favorit ya. Susah banget, Rif. Ini kayak karena lo terlibat di semuanya. Lu punya 2 anak, lu suruh pilih salah satu. Iya, nggak bisa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Cuman kalau secara penulisan dan eksplorasi gitu. Ya. Gue paling suka sama Caraku Caramu. Itu track nomor 7. Terus Kembalikanku track nomor 6. Tapi kalau secara magis, track nomor 3. Ya, track nomor 3 judulnya Takkan Berpaling. Karena itu kejadiannya seru banget. Aneh tapi magic, tapi seru, tapi jadi suatu sore. Oke. Dan track Takkan Berpaling itu adalah lagu pertama yang tercipta dari album itu. Suatu sore gue pulang dari rumah orang tua gue di daerah Arteri Pondok Indah. Gue nggak mau nyebut Pondok Indah. Arteri Pondok Indah. Terus lewat Tanah Kusir, macet kan, jam 3.30-an gitu. Terus gue juga nggak buru-buru pulang ke arah Bintaro. Gitu. Naik Vivelo nih? Enggak. Ini naik mau city car. Oke. Adem gitu. Soalnya gue suka banget VW kodoknya. Baim juga suka banget. Iya, suka banget. Happy banget Lucu banget. Iya, terus nyampe di Tanah Kusir, kebetulan kan memang ada beberapa teman gue yang dimakamkan di situ, termasuk almarhum Mike Mohede sama Kak Glenn. Mampir lah. Oh, lo mampir ke kuburan Tanah Kusir? Gue juga nggak buru-buru pulang juga kan. Mampir terus ya ziarah. Kalau terus di mic gue kayak karena gue sendiri jadi gue ngobrol gitu, gue kayak cerita, gue bahkan gue dengerin lagu-lagu baru gue segala macam, kayak gue kerasanya kayak kita masih berteman kayak zaman dulu. Gue abis bikin lagu gue kasih denger lo gitu. Terus gue ke tempatnya ke tempatnya Kak Glenn, terus gue merasakan sesuatu. Gue nggak tahu apakah ini hal yang ingin gue percaya, apakah ini benar terjadi, atau apapun itu. Pokoknya intinya selesai dari situ gue naik mobil, pas tutup pintu bunyinya bukan jeglek, bunyinya dedet, tak pernah terbayangkan, dedet. Gue langsung buru-buru ngeluarin handphone, voice note. Lagunya jadi dari awal sampai dari verse sampai ref. Dari situ. Dan itu kejadiannya kayak begitu selesai gue kayak, ini apaan sih? Dan kalau lu denger lagunya, memang gue kangen banget sih sama almarhum. Enggak, itu lo dapat nadanya aja atau lirik-liriknya? Lirik-liriknya. Instan di situ.
Gitu, liriknya ada beberapa yang gue tweak lah. Cuman secara garis besarnya dan apa yang disampaikan persis. Itu yang memulai album lo yang ketiga ini, lagu itu. Itu begitu gue ketemu itu, gue kayak oke, mindset semangat ketimuran membawa penyanyi Ambon tinggal gue, kasarnya gitu. Muncul lagi, kepercayaan diri gue nulis lagu bahasa Indonesia semakin kebus. Akhirnya oke, bikin album bahasa Indonesia. It's about time. Wah, itu bisa dapat momen-momen kayak gitu priceless banget ya. Itu priceless banget dan gue tidak bisa mengerti itu sampai sekarang. Cuman yang ingin gue percaya, call me superstitious lah, apapun itulah. Cuman yang pengen gue percaya adalah itu bukan lagu gue. Gue cuman medium dari energi yang lo dapatkan. Dari energi yang gue dapatkan di situ. Oke, itu magic. Tat, ini dikit nih ya. Kita tarik ke belakang. Tadi kan lo bilang kan lo sama Aji itu yang paling sering berbeda pendapat lah di Boys to Boys. Terus kenapa lo malah jadi bisa sampai collab sama dia di lagu Arah? Betul. Kan random sekali ya. Karena justru dulu konfliknya karena kita dalam satu grup kali ya. Interestnya harusnya satu, tapi kita beberapa kepala, ada 2 orang yang vokal dan dua-duanya mau tahu maunya gimana gitu. Setelah udah jalan masing-masing, udah nggak pernah ada, gua galau, gua curhatnya ke Aji. Ya. Kayak gitu, udah nggak ada. Emang itu beneran kayak ini kita masih bocah, kita masih punya ego yang sangat besar dan kita masih pengen didengar. Kita tahu mau gue pengen gini gitu. Jadi kayak setelah itu udah nggak pernah ada ini. Dan Arah sebenarnya gue selalu percaya bahwa semua lagu punya nyawanya masing-masing dan semua lagu ketika lagunya maunya apa dia akan minta. Arah tuh lagunya udah jadi. Terus setelah lagunya jadi, pas gue dengerin, kok rasanya kayak belum selesai ya gitu. Tiba-tiba di kepala gue yang muncul adalah Aji. Ini harus Aji yang nyanyi di part lirik ini, khususnya gitu. Ini harus Aji yang nyanyi. Dan treatmentnya gue bikin gue di sebelah kiri, Aji di sebelah kanan vokalnya. Jadi kita bernyanyi bersamaan, tapi gue di kiri dan dia di kanan. Terus kayak gue di lagu itu, gue merasa gue butuh mas-mas yang wes ora popo gitu. Itu Aji banget. Itu Aji banget. Kalau kita emang mau stres, ya kita stres bareng-bareng gitu kan. Itu Aji banget. Gue pengen mukanya lagi. Udah nggak apa-apa gitu kan. Iya. Jadi kayak lagunya minta itu. Terus gue telepon Aji, gini. Kira-kira lu kan akan ngeluarin album juga, timelinenya aman gak segala macam. Terus gue kirimin lagunya. Dia tidak merubah apapun. Dia datang ke rumah, take vokal, selesai. Ini album ketiga berarti baru keluar berapa lama, Ted? Belum sebulan ya? Belum sebulan ya? 24 Agustus. Sekarang tanggal September 19-an. Agustus, September. Iya, belum sebulan ya? Belum sebulan. Lo gimana plan lo album ketiga ini? Nextnya bakal ada apa? Tour atau? Rencananya pengen ada tour, showcase. Terus ya pasti promo-promo lah. Juga sambil membaca pergerakan kira-kira kita bisa ngapain karena tahun depan kan akan sangat banyak izin-izin untuk bikin acara dan segala macam bakalan lumayan ribet kan dengan adanya pemilu. Maksudnya pasti crowd control dan segala macam gitu, teknis lah. Tapi niat sih udah ada, motor udah ada ya. Niatnya udah ada, rencananya udah ada insyaallah. Cuman kalau misalnya ada yang mau ngongkosin. Nah ini pesan sponsor nih, kalau misalnya dia mau sponsorin berangkat kita sama Teddy. Atau lu Rif? Nanti kita ngobrol. Ini ada titipan nih dari tim gue nih. Mereka nanya tanggapan soal showcase Danila kemarin. Kita aja. Ini yang sama Pamungkas ya? Iya, sama Pamungkas. Kenapa sih kemarin tuh, gimana sih? Jadi Danila bikin konser gratis di Blok M. Danila yang bikin. Karena dia rilis album tahun lalu, tapi belum sempat bikin showcase. Bikinlah dia showcase. Terus karena gue featuring satu lagu di albumnya dia. Terus diajakin, gue kayak ya jelas mau dong, orang gue featuring sama lu gitu. Terus dengan apa ya, dengan produksi yang gila-gilaan dan acaranya gratis,
Itu yang gue salut dari teman-teman musisi yang independen gitu. Kayak kenekatan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Hal-hal di luar nalar. Ya sebenarnya nyeburin diri sendiri itu. Iya. tapi gila sih. Dan jalan aja bagus ya. Jalan bagus dan emang yang datang gini, Blok M kan interchange kemana-mana ya. Jadi kayak emang beneran katakan 70% yang emang datang, pengen datang, 30% yang kayak mampir deh gitu. Jadi memang kemarin menyenangkan banget sih, energinya gila banget sih. Lalu? Gila banget. Lalu aman aja tapi aman aja. Ya. Aman aja. Aman ya? aja. Pamungkas juga aman aja. Aman aja. Gue tahu arah lu kemana. Ini lo nggak mau nyambung cerita ini, udah sampai situ aja. Sampai situ aja. Oke, energinya. Pamungkas juga bagus banget manggungnya. Iya. Karena gue selalu amazed sama orang yang bisa main gitar di panggung. Gue kan nggak bisa ya. Masa sih lo nggak bisa? Gue nggak bisa solo yang kayak Randy gitu yang kayak Pamungkas gitu kayak. Oke, tapi itu aman aja. Aman. Oke, ya udah kalau gitu ini terakhir deh, Ted. Ini kita tutup nih. Kan katanya. Ntar gue jadi kepikiran nih. Apa? Gue mau nanya apa sih sebenarnya? Enggak mau nanya apa-apa. Ya, enggak, gue mau nanya aman aja. Aman. Ya. Aman banget. Oke, ini kita penutupan aja. Oke. Ini kan katanya lo tuh paling gak suka sama pertanyaan lo 5 tahun ke depan lagi bakal gimana? Kenapa, Ted? Gue suka hidup di sekarang, Rif. Ini yang kita butuh tipsnya nih dari lo. Gue ketemu sama sebuah pemikiran atau pemikiran ini yang ketemu sama gue bahwa kita manusia hanya menderita sama 2 hal, ketakutan sama masa depan, sama trauma sama masa lalu. Kalau kita sekarang kayak sekarang ini gue duduk, gue bernafas, gue lagi ngobrol sama lo, gue lagi happy, gue gitu nggak aman aja. Iya bener lagi. Cuman 2 hal itu doang gitu. Jadi gue setiap kali ditanyain 5 tahun ke depan apa bayangan lo, gue menambah ketakutan buat diri gue sendiri gitu. Ketakutan satu, ekspektasi, apalagi gue pengkarya gitu. Dan karyanya sangat sentimen, sangat personal. Itu lumayan men-trigger ketakutan gitu. Karena gue nggak pernah tahu 5 tahun ke depan tiba-tiba apa yang akan terjadi sama gue dan apa yang akan gue ceritain. Gimana caranya, Ted, biar kita bisa kayak lo juga gitu, biar fully present? Gue nggak tahu, Rif. Kayaknya nggak ada tipsnya deh. Tapi lo udah full ke situ, lo udah bisa berdamai dengan itu. Masih sesekali masih pasti ada lah ya, manusia kan cuman intensitasnya sangat jarang sih. Maksudnya gue selalu ketika dihadapkan dengan situasi seperti itu, gue langsung gue berdiri, gue bernafas, gue bisa makan, gue bisa minum, gue bisa semuanya apa yang gue inginkan hari ini. Nggak ada masalah gue. Besok kita nggak pernah tahu. Besok kita nggak, literally kita nggak tahu 2 detik dari sekarang apa yang akan terjadi. Ya. Makanya karena ada satu lagu juga nih di album semua. Track nomor 1 judulnya Kini. Lirik di refnya, nikmatilah dulu saat ini karena semua takkan terulang, kan lewat begitu saja. Kita nggak mungkin balik ke momen itu. Kalau kita takut sama masa lalu dan masa depan dan kita sangat kepikiran sama masa lalu, kita nggak bisa nikmatin sekarangnya. Ya. Obrolan ini tidak akan nikmat gitu. Oke. Kena sih, yang ini kena sih. Ted, thank you ya. Thank you. Terakhir nih, lo ini dong promoin album lo dong ke kamera. Ke yang mana ini? Nih, ke yang sini nih. Hai guys, gila gue kayak YouTuber gak? Gue perlu gitu gak? Ya pokoknya gue baru habis rilis album. Albumnya bagus banget, percaya sama gue. Judulnya semua ada 12 track, semuanya lagu bahasa Indonesia. Semuanya sudah dirilis di semua digital streaming platform. Terus udah ada 2 video klip. Yang satu seperti setiap hari dan Caraku Caramu tuh lu nonton deh. Lu nonton, lu kabarin gue setelah lu nonton. Karena video klip pertama gue yang naratif, yang dan nggak ada guanya, yang berperan aktor bercerita. Lu nonton, ntar lu kabarin rasanya gimana. Jadi jangan lupa nonton video klipnya, dengerin albumnya. Kalau suka, spread the good words. Terus doain semoga kita semua di sini, di dunia ini bisa sehat selalu supaya kita tetap bisa berkarya. Thank you Teddy Aditya. Lo sukses terus ya. Amin. Lu juga.